Oke Zoners, dimanapun Anda berada. Pekan kedua Super League 2025-2026 mungkin jadi salah satu malam yang berat buat pendukung Persib Bandung. Di Jepara, Persib Bandung harus mengakui keunggulan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 1-2. Sebuah kekalahan yang pahit, apalagi terjadi dengan cara yang, bikin geleng-geleng kepala. Bojan Hodak, pelatih Persib, sampai terang-terangan bilang timnya bodoh. Nggak ada kata lain, katanya. Gol kedua Persijap itu terjadi cuma semenit setelah kami berhasil menyamakan kedudukan. 1 menit, bung. Sebuah ketedoran yang fatal. Pertahanan yang rapuh, lini serang yang minim peluang, rasanya seperti mimpi buruk yang jadi kenyataan. Kekalahan Persib dari Persijap di Jepara ini bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga soal cara terjadinya. Gol kedua itu sebuah kelalaian fatal. Pelatih Bojan Hodak tidak salah menyebutnya bodoh. Ia melihat apa yang dilihat banyak pengamat. Ada kelemahan mendasar, lini serang yang minim peluang, final pass dan final shot yang tidak akurat. Ini adalah masalah yang harus segera diselesaikan, terutama untuk tim yang berambisi mempertahankan gelar juara. Tentu saja ini bukan awal musim yang diharapkan. Kemenangan di laga kedua kini terasa hambar, karena kekalahan ini memunculkan keraguan. Apakah tim ini benar-benar siap mempertahankan dominasinya? Pertanyaan ini akan terus menggantung sampai mereka bisa membuktikan sebaliknya. Hasil ini menempatkan Persib di posisi ke-7. Dan di puncak klasemen, sebuah nama yang familiar menjadi sorotan. Persija Jakarta. 2 kemenangan telak di 2 laga awal, 4-0 atas Persita Tangerang dan 3-0 saat berjumpa Persis Solo. Mereka tampil sangat dominan, bahkan melampaui ekspektasi banyak pihak. Seperti yang diungkapkan pengamat Akmal Marhali, Persija kini menjadi penantang terkuat perburuan gelar. Mereka bukan lagi sekadar rival, melainkan pesaing serius yang berpotensi menggagalkan ambisi Persib untuk hat-trick juara. Jarak poin yang mulai tercipta di awal musim ini menjadi sinyal bahaya. Jika Persib tidak segera bangkit, jurang poin akan semakin melebar dan tekanan dari tim ibu kota akan semakin kuat. Ini menunjukkan persaingan di musim ini akan lebih ketat. Ada banyak tim yang berpotensi menjadi penantang. Namun, persaingan antara Persib dan Persija selalu memiliki cerita tersendiri. Dan kali ini, ceritanya dimulai dengan Persija yang berada di atas angin. Sementara, Persib harus berjuang dari bawah. Pekan ketiga, Persib akan menghadapi ujian berat. Mereka akan melakoni laga tandang ke markas PSIM Yogyakarta pada Minggu 24 Agustus 2025. Ini adalah momentum yang krusial untuk membuktikan diri. Namun, tantangannya tidak hanya datang dari lawan yang tangguh. PSIM telah menunjukkan performa solid dengan mengalahkan Persebaya dan menahan imbang Arema. Mereka bukan tim yang bisa dianggap remeh. Terlebih, laga ini akan dimainkan tanpa kehadiran supporter Persib. Regulasi Liga melarang supporter tim tamu dan manajemen Persib sudah menghimbau agar bobotoh mematuhi aturan ini. Kehadiran supporter seringkali menjadi faktor pembeda. Tanpa dukungan langsung di stadion, mentalitas para pemain akan diuji. Mereka harus menemukan motivasi dari dalam diri. Pertandingan ini bukan hanya tentang taktik, tapi juga tentang seberapa kuat mental mereka untuk bangkit setelah kekalahan dan bermain di bawah tekanan. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari pertandingan ini? Bojan Hodak telah mengakui banyak hal yang perlu diubah. Dia akan melakukan perombakan taktik demi memperbaiki performa tim. Kunci kemenangan menurutnya adalah menghindari kesalahan fatal, memperbaiki final pass dan final shoot, serta bermain dengan fokus tinggi. Laga melawan PSM ini akan menjadi barometer. Apakah Persib bisa menunjukkan respons positif dan kembali ke jalur kemenangan? Atau mereka akan terperosok lebih dalam, membuat persaingan dengan Persija semakin timpang? Ini bukan hanya tentang 3 poin. Ini tentang pertaruhan reputasi, ambisi, dan harga diri. Jika Persib berhasil meraih kemenangan, mereka akan mengirimkan pesan kuat kepada semua pesaing, termasuk Persija, bahwa mereka masih tim yang harus diperhitungkan. Tapi jika tidak, maka jalan terjal di depan akan semakin sulit. Kita tunggu saja, apakah Maung Bandung akan bangkit di Bantul